Oke guys, balik lagi di sini bersama Jonah Voice. Di sini ada gua, Andrew, dan ada juga si Koko. Ada gua Paul di sini. Hai hari people. Hai healthy people. Nah guys, hari ini nih guys, lo lihat ya, gua udah ditemenin Budi, kan? Woody. Woody Woodpecker. Kan? Bukan. Woody. Oh, oke. Woody. Ya. Nah, terus gue juga pakai kaos Spidey. Oke. Nah, kira-kira nih guys. True, ini yang kaos Spidey-nya beli di US itu ya? Yang mana? Yang beli di US. BDS. Yang di US, beli yang di US. Yang di US, iya yang di US. Ya itulah, ya itu koko gua di sana, Andrew Garfield kan, ya kan sama-sama Andrew gitu kan. Garfield guys, yang anyway, kucing itu. Ya kucing gendut, coklat gitu kan, sukanya tiduran di rumah. Ya, udah puas lu kok. Oke, lanjut guys. Jadi kalau udah kayak begini nih guys, kita bawa-bawaannya kan tentang kartun ya kan. Kira-kira topik hari ini apa nih guys? Ada yang bisa tebak gak? Yang tebak boleh di komen. Kalau bener nggak dapat apa-apa. Dunia lain. Oke, anyways langsung aja ya. Jadi kita hari ini kedatangan guest kita. Biar langsung ketebak ini kita ngapain. Boleh kenalin kalian berdua langsung? Hai semuanya, kenalin, gua Ian. Saya Air. Hari ini kita cosplay dari series Alice in Wonderland. Air sebagai Alice dan saya sebagai Mad Hatter. Wah, luar biasa keren. Ya. Keren ya kostumnya ya, Kopol ya. Yes. Tapi gue mau tanya dulu nih, kenapa hari ini kalian temanya Alice in the Wonderland? Karena kami suka Alice in Wonderland dari sejak kecil. Mungkin kayaknya animasi awal-awal, beberapa animasi pertama itu adalah Alice in Wonderland. Yang dari Walt Disney ya? Yang dari yang klasik. Kalau nggak salah ingat, diproduksi sama tayang itu tahun 50-an deh, nggak salah. Wow, amazing. Itu tahun segitu belum lahir. Kopol udah lahir, tahun segitu udah Kopol. Oke, bro. Gue counter. Okay. Gimana next gimana? Kopol mau nanya apa nih? Nggak, ini gue masih amazed sama penampilan mereka nih, Drew. Boleh dong tahu sedikit ini kostumnya bagaimana ya? Kalian buat sendiri atau gimana nih? Ini soalnya keren sekali. Oh, thank you. Terima kasih. Silakan. Kostum semuanya kami bikin sendiri. Handmade ya? Ya, handmade. Bikin di rumah. Handmade, tailor-made, custom-made. Ya. Ya, untuk biasanya untuk bagian bikin pola, terus motong pola dan ngejahit, biasanya Air yang bikin. Kemudian karena saya ngaku lah kita nggak bisa jahit dan nggak bisa motong-motong kain, ya terpaksa saya ngambil bagiannya yang biasanya yang keras-keras atau yang yang beban berat lah, ibaratnya kayak motong kalau untuk properti senjata atau bikin topi ini mesti bisa saya buat, dan misalnya bikin armor kaki, armor tangan, dan intinya ya kita harus kerjasama lah untuk ini dalam bikin kostum. Ya, yang bikin capek Ian aja. Itu topi dibuat dari bahan apa ya? Bikin sendiri sih, jadi ngukur sendiri, disesuaikan sama ukuran kepala, tingginya juga. Lumayan tinggi ya ini. Tinggi. Ya, jadi nggak beli topi jadi terus kita cat atau kita emang benar-benar kita bikin dari nol gitu topinya. Oke. Keren. Tapi sebentar, tadi dengar tadi bikin armor kaki. Emang kalian punya kostum apa lagi selain ini nih, selain yang ditunjukin? Banyak. Itu banyak lah sih. Ya, kita sekitar di atas 10, di atas 20 ada kali ya. Iya, 50, 100 nyampe enggak? Wow, 100 kostum. Satu seri aja tuh kadang-kadang kalau kami suka ya. Satu seri tuh kami bikin semua bisa 10 kali dalam satu seri aja. Wah, gila. Iya. Kalian jadi lu punya satu kostum, satu seri 10 kostum tuh. Itu
yang seri apa tuh Ay, kalau boleh tahu? Sailor Moon aku punya semua. Oh, dia ngaku dosa ya. Bro, cobain tuh pakai Sailor Moon bro. Kamu belum pernah pakai Sailor Moon tuh. Gua jadi kucingnya aja. Gue gini-gini gitu ya. Nah, enaknya kalau dalam satu seri ada banyak karakter, terus desainnya juga mirip-mirip, tinggal ganti warna atau apa. Ya jadi istilahnya dalam satu pola tinggal ganti roknya, tinggal ganti warna pitanya, langsung jadi. Kalian ada berapa? 9 atau 10? 10 langsung jadi. Yang bikin pola satu, jadi langsung 10. Tinggal ganti warna sedikit. Oke, pertanyaan. Disney Princess. Pertanyaan sedikit. Kalian bikin satu kostum tuh berapa lama? Gue udah tahu nih jawabannya. Tergantung waktu kosong kita sama. Tuh kan jawabannya itu tergantung. Juga sih, Paling itu lama juga tergantung mood. Mulai satu hari, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada 3 hari, ada yang seminggu, ada yang nggak kelar-kelar, 1 hari bikin, besoknya nggak bikin, berbulan-bulan, tahun depan baru bikin lagi, itu ada kayak gitu. Paling lama kalian beresin satu kostum tuh berapa hari? Kalau dalam hitungan hari yang dipadetin ya, rata-rata enggak satu minggu yang kalian pernah buat. Yang kita pernah buat, tapi maksudnya kalau 1 hari itu kosong nggak dihitung kan kosong-kosongnya. Enggak dihitung. Ya rata-rata 3 hari sampai seminggu. Itu kalau full ya, kalau bikin tiap hari ya. Oke, menarik. Hitungannya kayak jam kerja gitu lah. Wah, 8 sampai 5 dong. Ya bisa. Abis itu hitungannya lembur. Kalau lagi mood bisa. Sama kalau lagi libur ya. Kalau lagi kerja nggak bisa. Ya. Nah, buat namain dulu nih, buat teman-teman kan di sini mungkin juga belum tentu ngerti tentang cosplay gitu kan. Tadi kan Koyan sama Air kan ada ngomong tentang pattern ya, atau kita bilang pola gitu kan. Nah, maksudnya mereka ngomong itu tuh, jadi kalau kita mau desain kostum ada pattern gitu atau pola yang mesti digambar mungkin gitu kan. Sama Koyan ini desainer anyway guys, jadi ya udah pro banget lah kalau ngedesain. Sama Air nih juga dia pro banget, dia juga arsitek gitu kan, orang-orang pinter desain lah dua-duanya ini. Jadi mereka desain dulu, ya mungkin digambar di kertas, mungkin digambar di nanti ada lagi lah kita ngebahas tentang pusati segala macam gitu kan, sebelum akhirnya diimplementasiin ke kostum ini jadinya rapi gitu. Nah nambahin lagi, kita mulai dari pertanyaan dasar dulu kali ya. Pasti kan orang-orang kalau ngeliat kayak begini nanya, ini cosplay dulu kenapa bisa terjun ke cosplay? Nah mungkin Koyan sama Air bisa jawab nih satu-satu. Gimana nih kalian awal mulanya? Siapa duluan? Tweet. Sama terus ternyata Alice tweet juga ya. Ternyata Wonderland, sweet itu sampai Wonderland ya, budaya sweet itu ya. Gue baru tahu. So wonderful guys. Iya. Oke, tadi siapa yang menang ya? Gue nggak lihat dong. Oh Koyan. Oke, monggo kok. Ya, kalau saya dulu cosplay pertama kali itu tahun 2008, tapi kalau permulaannya kenal sama kostum banget itu 2007. Jadi ceritanya dulu biasalah kita pasti suka dengan karakter superhero atau film-film superhero. Jadi awalnya kita pasti suka dari karakter itu, terus tiba-tiba suatu saat seru kali ya, atau keren kali ya kalau kita punya kostum, kita bisa bikin kostum. Dan pada waktu itu kebetulan ya kita ilmu pengetahuan tentang kostum masih nol banget, kita belum tahu apa-apa. Terus kemudian karena kemudian datang peluang nih, tiba-tiba saya ada komunitas tentang superhero Jepang atau Tokusatsu Jepang, ada Kamen Rider atau Super Sentai atau Ultraman. Saya ada komunitas itu dan kebetulan saya diberi kesempatan untuk pertama kali itu pakai kostum. Jadi pakai kostum untuk mengisi acara di suatu toko mainan di mall. Pasti mungkin kalau boleh nyebut merek namanya mungkin pada tahu Roadshow. Jadi
fans dari karakter-karakter yang mainannya ada di sebuah toko itu, mereka membutuhkan para pemakai kostum untuk mempromosikan karakternya dan juga mempromosikan kostum-kostumnya gitu. Jadi itu pada tahun 2007 saya kebetulan mendapat kesempatan untuk memakai kostum Super Sentai atau Power Rangers pada waktu itu. Dan setelah itu wah kesempatan banget nih udah pakai kostumnya, kita bisa pelajarin ini gimana sih orang Jepang, orang Amerika bisa bikin kostum sekeren itu, semirip itu, sedetail itu sama seperti yang kita lihat di TV atau di film yang kita tonton. Setelah itu, nah baru deh tahun berikutnya kita pelajarin sedikit-sedikit pada saat itu tahun 2008 baru deh kita punya kostum sendiri, dan kebetulan pada waktu itu kostum saya kostum Ultraman. Ultraman yang mana ya? Dan yang kedua Ultraman yang great dulu, namanya ada salah satu karakter Ultraman dari US dulu. Jadi karakter itu juga dipromoin di Jakarta, dipromoin, makanya sekalian ya membuat kostum itu. Dan seperti tadi Air sudah mention sedikit, ya kostumnya itu. Ya, lagi belajar juga pertama kali belajar bikin kostum. Pertama kalinya bikin full suit, terus malah pakai kulit, bikinnya Ultraman lagi. Itu pertama kali, parah. Tadi kasih fotonya. Nah, itu sih kalau kita saya ya dimulai 2007-2008. Kalau Air, silakan. Oh, pertama kali banget itu masih sekolah. Pertama kali banget masih sekolah itu tahun 2002. Itu tuh nggak tahu kalau itu tuh cosplay. Nggak tahu sama sekali istilah cosplay. Jadi waktu itu suka main game kan, Street Fighter, terus suka Chun-Li. Nah, bikin deh kostum Chun-Li itu pertama kali banget. Itu juga pakainya di rumah. Kan gampang, rambutnya hitam, tinggal dicipol ya kan, udah mirip gitu kan. Tapi nggak ada zaman itu yang namanya event, nggak ada tuh yang namanya cosplay. Terus baru tahu kalau itu disebut cosplay itu sekitar tahun 2004. Oh, berarti 2004 itu udah lama juga ya? Ya, udah lama banget karena dari zaman sekolah. Nah, terus tahun 2004 baru tahu itu ada yang disebut cosplay dan ada event. Ternyata tuh emang udah ada event di Jepangan dari tahun-tahun sebelumnya, cuma baru tahu tahun 2004 itu. Nah, terus saya datang situ, tapi event pertama saya nggak cosplay. Event pertama saya lihat-lihat. Malah lebih enjoy sama bandnya, saya malah sama lain. Setelah itu baru, oh gini, ayolah kita datang, kenalan sama semuanya. Waktu itu enak banget, jadi rasanya tuh kayak tiba-tiba punya banyak teman. Semua orang disapa, semua orang say hi, dan semuanya tiba-tiba berteman biarpun tadinya asing, gitu. Wah, itu menyenangkan sekali. Terus setelah itu mulailah bikin kostum sendiri. Oh, yang tadi roadshow itu saya juga ikut tergabung di roadshow itu. Dan tapi kita sudah ketemu dari sebelumnya sebenarnya, udah pernah ketemu, cuma nggak tahu ternyata ada project itu. Ketemu lagi gitu. Kita udah jadian gitu, cuma nggak tahu aja projectnya. Terus habis itu mulailah semakin tertarik karena itu kostum dari negara asalnya. Nah, kita tidak boleh sebutkan kan. Itu adalah kostum official dari negara asalnya. Jadi kita lihat-lihat, oh itu tuh kayak gini toh. Jadi semakin tertarik kita gitu loh. Akhirnya jadi gitu. Berarti awalnya pertama kali cosplay itu dipinjemin kostumnya ya? Tidak. Kalau kostum aku dari awal tuh nggak dipinjemin. Kalau yang roadshow itu kerja sebenarnya. Iya. Jadi pihak distributor mainannya butuh siapa nih yang tahu kenal karakternya. Jadi karakter yang diperankan itu nggak gayanya harus benar nih. Ibaratnya kayak misalnya Wolverine, nggak mungkin dong Wolverine gayanya misalnya gini. Wolverine pasti bisa keren gitu. Jadi distributor pasti nyari ini kemana nih? Talent gitu ya. Jadi distributor mencari komunitas-komunitas fans yang mengerti gayanya supaya karakter yang diperankan juga tidak OOC istilahnya, out of karakter. Jadi harus benar dan keren ibaratnya seperti itu. Karena waktu itu aku masih kecil, aku masih di generasi terakhir. Ian dan kawan-kawan sudah masuk duluan dan kami berteman sampai sekarang. Oke, menarik banget. Nah terus
karakter apa yang sering kalian pakai nih untuk event-event? Untuk event tuh ganti-ganti sih. Mungkin yang sering apa? Disney series, Kamen Rider, Super Sentai. Super Sentai tuh Power Ranger. Apalagi ya? Dari mungkin anime juga ada. Beberapa. Kayak Sailor Moon juga atau game. Apalagi ya? Ganti-ganti sih. Ya, gak ada ya, yang sering banget kan? Iya, jadi kita juga nggak cuman misalnya kita suka sama Disney terus kita hanya dari tahun 2010 atau 2008 kita sampai sekarang hanya bikin Disney aja, enggak. Jadi memang kita mau belajar dan mencoba karakter-karakter lain yang mudah-mudahan cocok sama kita juga itu. Ya, kami suka mengeksplor. Betul. Dan jadi hampir semua udah pernah kita coba sih sebenarnya ya. Kayaknya. Ya masih ada lah, banyak lah yang masih kepengen tapi belum waktunya belum sempat, tapi pengen. Okay. Contohnya SpongeBob kali ya, belum tapi pengen. Oh iya, itu tanya. Ada berat itu semua. Ngisi suara kali. Itu jadi Patrick. Ini itu Andrew kode. Sebenarnya Andrew pengen dibuatin jadi Olaf. Oh iya. Enggak. Olaf nggak sipit, nggak bisa. Apa sanksi? Nggak boleh spoiler. Nggak apa-apa. Emang beneran. Jangan spoiler itu kalau gua stuntman-nya Shang-Chi. Ya guys, bercanda doang guys. Gua bukan stuntman-nya Shang-Chi, gua Shang-Chi-nya. Bukan juga guys, bukan. Anyways, kok tadi mau nanya apa? Gue jadi lupa kan? Shang-Chi, enggak. Oh, tadi jadi guys, kalau kita simpulin ya, teman-teman yang lagi nonton nih, berarti kan kalau Koyan itu pertama kali cosplay itu gara-gara dia join komunitas, terus komunitasnya kasih kesempatan nih ya kan, kita butuh cosplayer nih, ada kostum bisa dipakai Tokusatsu ya kok ya, serial Kamen Rider ya, Ultraman. Tapi emang dari gimana? Enggak, Koyan bukan dari itu bukan tawaran dari komunitas ya, tapi emang dari perusahaannya. Oh iya. Perusahaannya minjemin kostum. Dari perusahaannya. Bukan mencari ke komunitas, tapi emang mencarinya personal. Oh iya. Kami lumayan terlihat kali, jadi diambil gitu. Oke. Kayak gitu sih. Dengan kata lainnya perusahaannya minjemin kostum kan ke Ian ya. Ya lebih tepatnya kami bekerja sebagai tim. Oh oke. Betul. Nah itu Koyan ya satu ya. Kalau si Air kan sebenarnya kita kalau gue sih nyimpulin si Air tuh udah bikin Chun-Li duluan gitu. Dia udah bisa. Betul. Udah. Iya kan? Udah kalau ngejahit duluan gitu. Yang Chun-Li kan 2002. Terus event cosplay pertamanya 2004. Terus yang roadshow itu 2008 sampai 2010 ya? Apa 2007 sih? 2007 sampai 2010. Apa 2011? Udah sampai 2008, 2009. Sekitar 2 atau 3 tahun sih. 2 atau 3 tahun itu, tapi berganti-ganti waktunya, tapi kita terus orangnya. Kita tidak boleh sebut merek, kamu tidak boleh tanya itu show up. Betul sekali. Karena akan kena sensor kalau sebut merek. Iya. Oke, nah gue pribadi nih pengen nanya, mungkin orang awam juga ada yang nanya, lu belajar ngejahitnya bisa sampai bikin kostum yang kayak begitu gimana? Yang kayak Chun-Li itu kan nggak gampang tuh, bukan kayak baju seragam anak sekolah yang lu jahit-jahit biasa aja. Oh, pertama kali karena kepengen jadi, tahu-tahu jadi bisa, nggak tahu kenapa ya. Itu awalnya niat ya? Ya, awalnya niat. Itu namanya niat plus bakat kok. Kalau kayak gue niat doang nggak jadi itu kostum. Tapi ada usahanya bro. Coba dong. Lanjut aja. Lanjut. Ya udah gitu. Ya, niat terus tiba-tiba jadi gitu aja kostumnya enggak kan? Ya tiba-tiba jadi sih, waktu itu rasanya kayak kok tiba-tiba bisa jadi ya gitu. Waktu itu sih rasanya kayak gitu. Kayak waktu itu pernah nanya sama nyokap juga, cuma kan nggak dijelaskan dengan jelas kan, jadi cari buku juga sempet, tapi waktu kostum pertama nggak pakai buku sih. Waktu kostum pertama itu ngeliat-ngeliat dari pola baju yang udah jadi. Oh nih kira-kira kayak gini nih, kayak gini, kira-kira kayak gitu. Nah terus jadi kan jelek sih, tapi bisa dipakai. Nah
Terus abis itu baru cari-cari buku tuh di toko buku. Ada pola-pola. Coba saya tuh cuma beli satu sih. Kebetulan pas bukunya bagus, itu beruntung. Gimana kalau dapat bukunya jelek? Kebetulan bukunya dapat bagus. Jadi udah jelas semuanya di situ. Terus dia tinggal di modus. Jadi bener-bener pola baju dasar doang. Yang pola cara membuat supaya ngepasang badan itu doang sih. Sisanya coba-coba sendiri. Karena saya ya mau nggak mau jadi gitu. Nah, emang jiwa desainnya udah ada ya kok ya kayak gitu. Kalau gue mah, aduh, jiwa gue nggak ada desain gitu. Masih jadi onigiri kalau gue yang ngejahit. Enak dong, seperti mamam. Nyam. Oke, ada lagi kok Paul ada yang mau nanya? Nah, ini gue juga pengen tanya nih. Kalian kan ibaratnya sudah berkecimpung di dunia cosplay ini udah lama ya, udah puluhan tahun. Apa sih bedanya yang cosplay dari negeri barat sama negeri ibaratnya dari timur ya, dari ya pokoknya situlah bedanya tuh di mana ya? Bedanya cosplaynya, pilihan cosplaynya atau pilihan karakternya atau apa ini? Semuanya. Ya sejauh yang saya kenal ya kan. Tapi saya nggak tahu ya kalau yang saya nggak kenal ya. Kan saya main cuma sama teman-teman dari berbagai negara ya, cuma yang saya kenal aja gitu maksudnya. Kalau di barat itu cenderung trennya itu lebih lambat sih. Bukan lebih lambat. Trennya lebih lama bertahan. Kalau yang player barat. Awet. Ya awet. Seri-seri lama itu tuh orang masih bisa suka. Orang masih bisa cosplay lagi gitu. Kalau di timur biasanya mengejar yang lebih ngejar kayak seri baru, ada yang baru dia bikin baru yang lama kita udah keluar 1 minggu, under 1 minggu kita udah jadi kartunnya. Di bule juga gitu, yang di barat juga gitu ya ada, cuma mereka bisa kembali lagi ke tren-tren yang lama gitu loh. Trennya tuh kayak lebih lama bertahan ya. Bedanya itu sih apalagi ya, kisahnya sama aja sih. Pilihan karakternya ya gitu aja sih. Untuk kostumnya kira-kira lebih rumit yang mana? Untuk kostumnya yang antara barat sama timur ya? Lebih rumit yang mana? Kalau ngikutin komik yang barat lebih simple. Kalau yang versi komik ya. Tapi sekarang kan udah ada versi movie tuh yang di bioskop, kita nonton di bioskop. Nah itu kan pasti lebih diperdetail kan. Itu biasa dari bahannya yang susah. Bahannya tuh khusus gitu kan, cara bikinnya tuh khusus. Jadi mesti beda antara yang komik atau yang film atau yang movie. Film maksudnya animasi ya. Antara komik, animasi atau movie. Atau yang live action gitu ya. Iya, tapi desain barat itu cenderung clean sih. Desain yang barat ya, itu cenderung clean. Maksudnya clean dalam mereka tuh nggak ornamen kecil beritil banyak, tapi mereka lebih kayak escaping. Jadi kan main shape kan. Ya, cenderung kayak gitu sih kalau yang saya bikin ya, pengalaman yang saya bikin. Itu cenderung shape. Kalau yang timur kayak desainnya sendiri pun emang udah banyak peritilannya. Jadi kadang-kadang shape yang clean itu tuh tertutup sama desain detail. Ya, apa namanya? Dekorasi. Aksesoris lah ya kita bilang. Kayak gitu sih. Bukan berarti yang barat itu nggak detail ya. Tapi maksudnya tau lah cuttingan yang clean gitu, ada shaping kan. Kayak kalau gua secara awam sih gua nangkapnya kalau barat memang desain kostum rata-rata lebih simple gitu ya. Kalau timur garisnya itu lebih banyak ornamen sama aksesoris sekali gitu ya, maksudnya mungkin ya. Ya kayak gitu. Apalagi ya. Ya. Tuh, oke. Kopol, ada mau nanya lagi? Banyak sih sebenarnya pengen gue tanya, cuma banyak banget yang mau gue tanya. Karena jujur aja untuk dunia cosplay, walaupun kita sudah berapa episode ya tentang cosplay ini, gue masih belum nyangkut sedikit pun gitu loh. Entah karena mungkin jujur aja ini dunia baru buat gue gitu kan, jadi gue harus belajar lebih dalam lagi ya kan. Dan kan tadi seperti tadi dibilang kan dia trennya kan dia akan berubah terus, nggak sama trennya gitu loh. Nah ini yang menurut gue nih satu dunia baru buat gue yang harus gue pelajarin dulu gitu.
Ada nggak sih Oke. cosplay yang jadi cosplay selain dari anime atau dari apa gitu, ada nggak? Kayak jadi Siapa? hewan atau apa gitu? Oh, jadi hewan. Itu Hmm. kalau jadi hewan itu beda lagi, bukan cosplay. Oh bukan. Yang kayak versi hewan yang dimanusiakan itu. Yang Fury itu. Bener bukan? Nggak ngerti Itu bukan soalnya. maksudnya yang ditanya. Nggak ngerti soalnya. Makanya mau nanya, Oh, ada maksudnya nggak? Ada nggak? Ada nggak? Jadi bentuk manusia gitu. Ada nggak? Ada, apakah itu bentuk manusia gitu? Mm-mm. Ada. Bisa kalau karakternya bukan manusia, di cosplay kayaknya bentuknya nggak manusia. Oh, seperti itu. Kayak apa ya? Pernah. Contohnya apa ya? Contohnya apa ya? Bukan manusia. Di Beast bisa tuh, yang Beauty and the Beast. Tahu ada Beast? Ada Princess Belle, terus kemudian ada Beauty and the pangerannya Beast. yang kena kutuk terus dia jadi Ya, Beast yang buruk rupa. Oh, Itu oke. kebetulan ya Air jadi princessnya dan saya dapat bagian jadi Beastnya. Nah, itu Kan itu bentuknya kan juga badannya besar. Saya pakai masalah suit tambahan, kemudian kepalanya pun juga ukuran bukan kepala manusia normal ya, jadi bisa berapa? 3 kali. badannya juga Proporsi dicocokin. badannya. Jadi Sesuai- kalau mungkin pernah lihat atau pernah nonton juga ya ukurannya juga jauh berbeda sih antara manusia normal dengan karakter Beast itu sendiri. Terus kalau misalkan kayak lebih hewan lagi ya, yang lebih hewan lagi kayak berkaki 4 gitu ya. Ya, misalkan. Bisa misalnya kayak di Digimon gitu kan. Ada kan yang kayak waktu itu Garurumon kan kakinya 4 Oh tuh. iya. Yang Bisa. serigala. Ya, jadi dia gitu. Tuh. Berarti itu ada alat tambahan mekanik lagi atau? Ya. Enggak ada mekanik. Rata-rata kita pakai yang gampang-gampang sih sistemnya. Jadi kayak supaya gampang disimpan, gampang dirawat, tapi nggak gampang juga. Pokoknya sesimpel yang kita bisa pikir. Oke. Dan biasa kostum-kostum seperti itu ya tidak satu part semuanya nyambung. Kita sekali masuk, plung, enggak. Kadang-kadang kita pakai satu part, ibaratnya ini jas, dipakein vest lagi, dipakein ini atau dipakein sayap. Semuanya ya untuk kebutuhan penyimpanan juga, untuk kebutuhan apa? Part-partnya biasanya jadi kepake tambah sampai menjadi selesai satu kesatuan gitu. Jadi tidak satu part kita langsung pakai langsung selesai gitu. Ya, kalau perlu mekanik juga bisa ditambah mekanik kan, sistem mekaniknya. Kalau kita perlu elektrikal, kita pasang juga gitu kan. Pokoknya disesuaikan aja kita mau bikin kostum apa, tipenya apa, kita cocokin aja keperluannya. Kita buat semirip mungkin, sedekat mungkin dengan karakter aslinya sih. Terus kalau kita pertimbangannya waktu bikin kostum juga waktu nyimpen sama waktu pakai nyaman atau enggak. Pokoknya kenyamanan sama nggak akan protol, dipakai tuh akan utuh. Lu mau bergerak kayak apa tuh harus utuh gitu loh. Itu kalau kita ya. Ini kita bukan, kita nggak tahu kalau yang lain ya. Kostum terakhir yang kalian buat itu apa? Yang paling terakhir? Yang terakhir kali. Yang terakhir kalian buat. Jadi kan apa yang setengah jadi? Yang jadi boleh, yang setengah jadi boleh. Yang udah jadi itu apa sih? Ya, apa ya? Yang udah jadi kemarin terakhir. Ya, seharusnya Ragnarok. Tong. Iya, terakhir. Nimpa Dorotong sama Lupin. Itu. Oh iya Harry Potter ya. Itu yang terakhir kali kita bikin dan selesai. Kalau yang kita bikin dan belum selesai juga sampai hari ini ada. Itu Dinasti Warrior. Apa dan banyak lagi. Ada di One Piece juga. Ada di mana lagi kita? Apa lagi? Karakter Indonesia juga ada. Karakter kostum masih banyak. Ya. Oke. Gue jadi kepikiran nih, Koyan sama Air nih. Kalau ngomongin kostum ya, lu pada pasti kan punya nih favorit kostum lu nih gitu kan. Boleh nggak disebutin favorit kostumnya apa? Mungkin 1, 2 atau mau lebih juga nggak apa sih. Terus alasannya kenapa? Terus pengalaman pakai kostum itu yang paling menyenangkan waktu itu gimana gitu. Cerita sedikit lah tentang kostum favorit. Itu favorit kita ya. Aku tahu itu Iskario sama kan. Boleh salah dari satu Geki dulu. Ranger.
dari Geki Ranger. Itu kebetulan kami sukanya itu, terus kebetulan mereka pairing juga. Itu cosplay pairing pertama kita sih. Iya, betul. Jadi karakternya, jadi kita buat kostum juga tidak selalu karakter superhero atau jagoannya. Dan kebetulan sih kostum pertama kita yang couple, kostum villain. Kostum villain itu musuhnya itu kebetulan kostum desain kostumnya keren, penjiwaan karakter aktor aktrisnya juga bagus, dan terus mereka juga punya peran penting di cerita itu. Nggak cuman ibaratnya kalah dari Power Rangers Super Sentai atau Power Rangers normalnya kemudian langsung nggak ada apa-apa. Jadi sebelum mereka sampai detik-detik akhir season selesai pun mereka masih punya peranan penting. Dan sempat juga di movie-nya kalau nggak salah mereka sempat join juga ya, sempat jadi membantu juga mereka. Jadi ibaratnya tidak 100% tuh musuh, mereka seperti ya masih ada pesan baiknya gitu ya, mereka masih bisa jalan sendiri, mereka menentukan tidak patuh sepenuhnya sama yang bos lebih tingginya lagi, seperti itu kira-kira. Ya, mereka masih punya hati nurani. Hati nurani lah mereka masih. Namanya belum kita sebutin namanya. Itu baru gue mau tanya. Iya, karakternya dari serial Geki Rangers, namanya Rio sama dan Melee. Rio itu bentuknya singa hitam. Kalau Melee itu kameleon hijau. Kameleon. Paling nanti kita bisa kasih fotonya kali ya. Iya, nanti ada fotonya guys, biar bisa kasih lihat lebih detail ya. Itu buat sendiri Oyan sama Air ya berarti ya? Iya. Oke. Nah, Healthy People. Ini semakin menarik nih pembahasannya. Ya, jadi stay tune di sini, tungguin kita untuk kembali lagi.